Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak Adam ketika sudah meninggal dunia akan terputus amalannya, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Pertama tadi dibilang atau saya sampaikan, Nasrul Fikrah, penyebaran pemikiran dengan Al-Quran ini ketika diwakafkan dipelajari. Yang kedua, Tanmiyatul Kafa'ah, yaitu penumbuhan potensi sehingga akan menjadi anak-anak atau yang pelajarinya dapat pahala ilmu, pada akhirnya menghantarkan kita untuk menuju surganya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa ketemu Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Gatot Sadrawan Nahyu dari KIES Consulting, lembaga pemberdayaan sumber daya manusia dan UMKM. Dan kali ini bekerja sama dengan Gudang Zakat Yogyakarta mempersembahkan beberapa tema menarik tentang bagaimana kita mengendalikan bisnis kita, terutama di era krisis seperti ini, di era di mana kita banyak berbenturan dengan berbagai masalah, di mana masalah itu tidak hanya membentur atau bertabrakan dengan bisnis kita, tetapi juga sampai kepada mental kita. Ya. Jadi beberapa kasus yang sempat kami dampingi sebagai konsultan itu menunjukkan begitu banyaknya bisnis UMKM, UKM, bahkan perusahaan menengah yang kemudian menjadi goyah karena adanya pandemi ini. Jadi tidak hanya kesehatan saja yang terdampak, tetapi juga kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang kemudian menyebabkan kontrol terhadap perusahaan itu menjadi terganggu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita perlu mempelajari dulu dari awal sekali. Karena memang inilah hikmah gitu ya, ketika pandemi mendera perusahaan kita, bisnis kita, baik itu yang sudah memiliki SDM lebih dari 2, 3, atau bahkan yang masih sendiri, yang masih menjadi CEO gitu ya, Chief Everything Officer. Nah, ini menunjukkan bahwa kita perlu, ini adalah saat momentum yang tepat untuk kita memeriksa kesehatan bisnis kita. Nah, dari awal kita perlu mengetahui siapa yang akan kita periksa lebih dulu atau apa yang perlu kita tinjau lebih dulu ketika kondisi krisis atau pandemi seperti ini. Seperti biasa, kalau kita merujuk kepada ayat Quran bahwa manajemen perubahan itu dalam surat Ar-Ra'd itu jelas, sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu mengubah dirinya. Artinya perubahan dari eksternal itu dimulai dari perubahan diri. Nah, perubahan diri inilah yang kemudian akan kita buat, ditinjau ulang lebih banyak. Kalau kita bisa lihat, maka fase-fase tumbuh dan survive sebuah perusahaan itu kita bisa lihat di slide ya, dimulai dari hal yang sangat inti, yaitu konsolidasi internal diri kita dulu. Begitu krisis mendera, maka yang paling terkenal lebih awal justru adalah owner dan direkturnya ya. Wah, saya owner dan direktur itu jadi satu, Pak. Jadi, wah kalau gitu pas. Kita perlu lihat kompetensinya. Kompetensi sebagai owner seperti apa, apakah sudah terpenuhi, dan kompetensi sebagai seorang direktur. Karena berbeda. Berbeda sifat antara entrepreneurship yang memiliki kepemimpinan tertentu dengan seorang manajerial. Dengan seorang manajer yang memiliki kemampuan managerial skill. Nah, ini yang perlu kita tinjau. Maka, fase tumbuh dan survive sebuah perusahaan itu dimulai dari fase konsolidasi internal diri kita dulu, karena ini yang terdampak lebih dulu. Pengalaman kami ketika mendampingi ya dalam sebuah konseling, dalam sebuah coaching dengan perusahaan, pemilik perusahaan properti dengan anak perusahaan yang lebih dari satu, itu ketika terjadi pandemi, maka seluruhnya semacam freeze, beku, tidak lagi mampu bergerak melakukan tindakan apapun. Karena apa? Pimpinannya sendiri terdampak pandemi secara psikis. Ya, ini yang paling penting. Karena ketika pimpinannya sendiri
leadernya, ownernya, dalam hal ini yang kami berikan coach kami itu terdampak benar-benar luar biasa. Setiap pagi owner bisnis ini mengalami kecemasan yang luar biasa. Nah, alih-alih melakukan konsolidasi terhadap seluruh perusahaan, anak perusahaan di bawahnya, dia sendiri dalam posisi yang sangat mengkhawatirkan. Maka fase pertama, konsolidasi internal diri. Setiap fase yang ada di slide ini itu nanti akan kita urai dalam berbagai pertemuan, dalam berbagai sesi, gitu ya. Jadi sesi pertama kita mulai dari konsolidasi internal diri, dan selanjutnya adalah fase konsolidasi internal organisasi. Wah, saya belum berorganisasi, belum ada Pak orang-orangnya, kami masih mengerjakan sendiri. Ini UMKM, benar-benar UMKM. Berarti yang dimaksud internal organisasi adalah ring satu kita, pasangan kita, anak kita, orang yang ada di dalam rumah kita, itu yang perlu dikonsolidasi. Bagaimana jangan sampai kitanya selesai, kitanya siap berjuang, ternyata pasangan kita cemas, anak-anak kita nggak siap, asisten rumah tangga kita, atau mungkin nenek atau ayah bunda kita gitu ya, yang ada di dalam satu rumah tangga itu juga mengalami kepanikan. Ini yang paling penting. Jadi konsolidasi dulu. Kita harus siap dengan kejadian yang terjadi. Baru setelah semuanya siap, nah kalau kita punya organisasi, jelas konsolidasi dilakukan terhadap masing-masing departemen, ya, terhadap semua masing-masing tim. Nah, baru kemudian membentuk kembali, ya. Ini mungkin kalau tidak ada krisis, maka fase tumbuh itu dimulai dengan pembentukan tim berupa departemen-departemen, ya. Nanti kita akan terangkan dalam fase formasi tim ini departemen apa saja yang minimal harus ada. Terus kemudian dilanjutkan dengan departemen mana lagi, ya gitu ya. Koordinatornya minimal itu ada. Atau kalau ini adalah sebuah pandemi, krisis, artinya perusahaan itu sudah ada, kemudian terpapar oleh kondisi tertentu, maka ini namanya fase reformasi tim. Nah, timnya sudah ada, goyah karena terlanda oleh entah itu krisis ekonomi yang seperti kita ketahui sekarang negara kita memasuki resesi, belum lagi krisis karena pandemi, wabah dan sebagainya, ya, yang force major sifatnya, apakah itu tsunami, apakah itu banjir dan sebagainya, maka sifatnya adalah reformasi karena sebelumnya sudah ada timnya. Nah, setelah itu baru dilakukan fase kolaborasi, mulai berpikir untuk berkolaborasi. Di era industri 4.0 ini, masing-masing industri, masing-masing bisnis, masing-masing UKM itu diharapkan ada kolaborasi. Karena percepatan disrupsi yang luar biasa, percepatan informasi yang luar biasa, perilaku konsumen yang berubah cepat luar biasa, ditambah dengan strategi marketing yang sangat komprehensif, ya, tidak hanya sekedar personal branding atau corporate branding atau bahkan product branding, tapi bahkan kita berkolaborasi dengan branding-branding lain, dengan tentunya ada ketentuan-ketentuannya yang akan kita bahas di situ. Tentunya Bapak Ibu nanti akan jauh lebih detail lagi ketika mempelajari bagaimana satu perusahaan itu berkolaborasi satu sama lain. Ada negosiasi skill di sana, ada bagaimana melakukan lobby dengan antar pemilik dan sebagainya. Ya, bahkan ada merger perlukah akuisisi dan sebagainya, ya. Baru yang berikutnya fase akuisisi. Menentukan apakah kita perlu mengakuisisi perusahaan tertentu, niatnya dulu yang paling penting, ya. Lagi-lagi jangan sampai akuisisi itu yang terbersit di kepala kita adalah, wah ini memakan perusahaan yang lebih kecil, wah ini merusak perusahaan lain terus kemudian membangun kembali. Ada memang definisi seperti itu yang menyebabkan kemudian orang memiliki persepsi negatif terhadap kata akuisisi. Namun ada juga niat positif. Ada seorang pengusaha yang dia memang memiliki berlebihan, keberlimpahan aset, keberlimpahan modal, maka kemudian dia melihat ada perusahaan lain yang hidup segan mati tak mau, tetapi memiliki keunikan tertentu yang hanya dia yang mampu untuk merunning perusahaan seperti itu. Maka niat untuk saling membantu di sini menyebabkan terjadi merger atau akuisisi, ya.
akuisisi tentunya banyak hal yang kita pelajari nanti dari sisi kepemilikan, dari sisi tinjauan finansialnya gitu ya. Insya Allah nanti akan begitu banyak, insya Allah dari Kias Consulting sendiri akan begitu banyak pembicara-pembicara di bidang masing-masing yang ahli gitu ya, di bidang masing-masing, untuk kemudian menyajikan satu materi, satu webinar, satu workshop yang itu bisa memperkaya Bapak Ibu dalam merunning sebuah perusahaan, baik itu dari sudah besar maupun baru tumbuh startup. Kita akan adakan terus insya Allah dalam video-video seperti ini. Nah, baru kemudian fase ekspansi. Fase ekspansi ini sudah mulai berpikir tidak hanya pengembangan perusahaan secara pribadi ya, secara corporate perusahaan itu, atau secara kultural ya, secara kultur perusahaan itu, namun juga perkembangannya adalah apakah ini ada product development, apakah ini ada market development, apakah perlu diversifikasi ya. Kita akan menggunakan unsolved matrix nanti, Bapak Ibu akan jauh lebih detail menggunakan itu, dan itu akan jauh lebih mantap nanti semakin ke sana. Baru kemudian mulai berpikir fase regenerasi. Tidak sedikit Bapak Ibu perusahaan yang kami dampingi di generasi awal ternyata benar-benar sukses, bisa menjadi market leader di daerahnya atau mungkin di provinsinya, namun ketika turun atau diwariskan kepada generasi berikutnya justru dia mengalami penurunan yang signifikan. Nah, ini perlu kita jaga, jangan sampai bisnis Bapak Ibu itu mengalami penurunan justru karena pergerakan perubahan generasi, perubahan serah terima kepemilikan itu. Nah, itu yang perlu, ini beberapa minimal 7 fase ini yang akan kita gunakan untuk mendampingi Bapak Ibu, untuk kita sharingkan di dalam video-video kita, sehingga semakin ke depannya Bapak Ibu akan semakin mengenal bagaimana menjalankan bisnis, bagaimana memeriksa keadaan seperti layaknya dokter yang kemudian ada penyakit, ada pasien yang muncul dengan penyakitnya, kemudian kita tahu, oh ini penyakitnya di sini, gitu ya. Mana yang diperiksa? Kalau gejalanya seperti ini, sakitnya di mana? Kita bisa menjadi dokter untuk diri kita sendiri di perusahaan kita. Anggap perusahaan ini adalah sebuah organisme makhluk hidup yang kemudian ketika muncul gejala sakitnya, kita tahu mana yang menjadi awal pemicu sakitnya. Nah, kedepannya kita akan terus gunakan video ini untuk sharing dengan Bapak Ibu sekalian, sambil kita terus memperdalam diri kita dalam ilmu bisnis dan entrepreneurship kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jumpa lagi nanti di video yang akan datang. Terus bersemangat, terus berada dalam koridor yang positif. Dari saya sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia manfaat. Pandemi coronavirus di Indonesia diawali dengan temuan penderita penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 pada 2 Maret 2020. Kemudian begitu cepatnya menyebar di seluruh Indonesia. Saat makhluk berdiameter 0,125 mikrometer ini hadir, manusia telah dibuatnya panik. Suasana semakin mencekam ketika ada korban berjatuhan. Kami juga bertujuan membantu pemerintah memerangi COVID-19 bersama-sama dengan melakukan penyemprotan disinfektan, pemberian hand sanitizer, hand soap, masker, dan sembako bagi masyarakat yang terdampak. Kita bisa hentikan perang ini bersama-sama. Nah, mohon dukungan, mohon doanya. Semoga Allah izinkan untuk menghadapi persoalan ini. Allah berikan kesabaran pada kita semua sehingga dapat mengatasi semua persoalan sehingga selesai. Dan semoga Allah menyehatkan kita semua. Tunjukkan kepedulianmu melalui rekening donasi atas nama Gudang Zakat Al Khairat.